Saya meyakini sampai saat ini dua alat bukti itu tidak terpenuhi secara kualitatif. Secara isi keterangan saksi itu, ya itu belum terbukti. Secara jumlah saksi yang menyebutkan, ya kan? Dan perlu diketahui juga bahwa penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu didasarkan kepada kecurigaan awal Pak Yosep yang bercerita kepada saudara-saudaranya almarhum Bu Tuti. Kemudian saudara-saudara almarhum Bu Tuti, Lilis, Bu Ida, kalau tidak salah siapa lagi, memberikan keterangan ke polisi. Katanya menurut Pak Yosep pembunuhnya Bu Mimin. Jadi katanya, bukan Bu Lilis, Bu Ida melihat kejadian itu. Jadi penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, Abi, ya didasarkan kepada keterangan dari saksi Lilis, saksi Waida kalau nggak salah, yang memberikan keterangan bahwa menurut Yosep, Yosep curiga pelakunya adalah Bu Mimin beserta anak-anaknya. Oh, berarti di awal-awal. Berarti itu yang sempat dibahas juga, surat Kompolnas ya, dari Kompolnas seperti itu. Itu dasarnya cuma kecurigaan. Data itu saya dapat dari surat Kompolnas, bukan karangan saya sendiri. Ada buktinya di saya. Ditandatangani oleh Ketua Kompolnas, Bapak Benny Mamoto, memberikan keterangan seperti itu. Jadi penetapan, jadi tidak heran kalau berkas, ya tidak mengherankan kalau berkas ini tidak diterima oleh jaksa. Enggak? Karena jaksa harus membuktikan kesalahan Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Jadi itulah kenapa tadi berkaitan dengan penetapan tersangka ya, penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Tapi itu setidaknya di persidangan Pak Yosep nanti akan teruji. Oh, ini penetapan tersangkanya Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu akan teruji. Apakah sebenarnya ini Pak Yosep mengetahui tapi menutupi atau gimana ini? Begini, saya meyakini Pak Yosep itu tidak mengetahui. Pak Yosep hanya datang ke TKP jam 7.15 pagi-pagi tanggal 18 Agustus 2021 kalau tidak salah, ya kan? Selebihnya Pak Yosep memiliki kecurigaan. Kenapa langsung ke rumah Ramdhanu gitu, nggak langsung ke Polsek atau gimana? Itu seperti apa? Itu semuanya adalah kecurigaan. Dalam kondisi panik, istri dan anaknya hilang, darah di mana-mana, mobil berbalik arah, ya kan? Pak Yosep telepon almarhum Amel tidak diangkat, telepon Yoris yang angkat istrinya, dia segera berangkat ke Polsek, tapi sebelum ke Polsek datang ke rumah Danu dulu, memberitahukan. Kalau memang benar Pak Yosep bersama-sama dengan Danu melakukan pembunuhan, ngapain ke rumah Danu dulu ngasih tahu Danu? Secara logika ya. Benar. Kalau Pak Yosep benar, menurut keterangan Danu kan katanya pagi-pagi minta izin pulang ke Pak Yosep udahlah saya pulang duluan. Kalau memang benar Pak Yosep melakukan pembunuhan dengan Danu, ngapain Pak Yosep datang lagi ke rumah Danu memberitahukan Danu? Kan Danu tahu, kan Danu ada di TKP, ngapain dikasih tahu? Ya kan? Jadi ada banyak pertanyaan yang tidak masuk. Ini kita ngomongin logika. Ini sudah waktunya kami berdebat secara formal, secara benar. Kenapa selama ini saya tidak melayani perdebatan atau misalnya analisa-analisa murahan dari dari yang konten-konten YouTube yang nggak jelas, opini. Saya nggak respon itu. Pertama, bukan kapasitas saya juga berdebat mengenai itu dan bukan tempatnya juga. Apalagi di halaman komen-komennya itu kan begitu tendensius ke saya. Buat apa saya berdebat dengan mereka? Nanti di ruang sidang. Akan ketahuan semua. Akan ketahuan semuanya. Ya kan? Akan ketahuan. Ini ngomongin logika saja. Karena harus logis. Sesuai dengan alat bukti. Sesuai dengan keterangan saksi. Jadi Pak Yosep itu tidak mengetahui banyak. Yang Pak Yosep ketahui adalah jam 7.15 sampai ke sini. Sebelum jam 7.15 dia banyak tahunya. Setelah 7.15 setelah jam 7.15 di tanggal 18 Agustus dia miliki adalah kecurigaan, bahkan ke istri mudanya sendiri dia curiga. Padahal bareng ya. Kecurigaan terhadap istri mudanya itu disampaikanlah ke Ibu Lilis dan Waida. Kemudian Waida dan Ibu Lilis memberikan keterangan ke Polda. Saya pernah didatangi Pak Yosep. Pak Yosep begitu hari